Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video tutorial kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana sih cara melakukan remote ke server Debian dengan menggunakan 3 metode, yaitu remote desktop, telnet, dan putih key generator. Tujuan dari tutorial ini yaitu agar kita tuh bisa mengakses dan mengelola server Debian dari komputer lain dengan cara yang aman dan praktis. Lalu bagaimana sih caranya? Kalian pasti mau coba kan? Nah, kalau begitu ikutin videonya dan langkah-langkahnya. Oke, yang pertama di sini kita masuk ke VMware ya. VMware di sini saya menggunakan file remote Debian server. Langsung aja kita nyalain. Ya, di sini ada nge-lag sedikit. Oke. Nah, di sini kita enter aja ya, teman-teman. Kita tunggu di sini loading lumayan lama. Ya, di sini saya menggunakan akun loginnya itu root dengan password saya. Nah, di sini saya sudah login ke akun saya itu root Debian. Langkah pertama apa sih? Langkah pertama kita lihat IP-nya dulu. Nah, di sini tujuan kita itu memakai dua IP, teman-teman. Yang pertama ada NS33 yang dimana itu bertujuan untuk kita tuh bisa mengeping internet luar, jadi itu kita bisa mengakses internet dengan NS33. Yang kedua NS34 ini kan masih kosong ya, nggak ada IP. Nah, jadi di sini kita bakal nambahin dulu rumusnya apa, yaitu nano etc network interface. Nah, di sini teman-teman bisa ke bawah aja ya, yang paling bawah, enter. Teman-teman bisa ngetik pertama itu auto NS34. Ini lanjut dengan bawahnya if aja NS34 init static dan tab address 192.8. Nah, di sini teman-teman bebas ya mau memakai IP-nya berapa. Kalau di sini saya menggunakan IP-nya itu 192.168.10.1. 124. Nah, ini tujuannya ya teman-teman untuk IP yang tadi. Nah, untuk NS33 kenapa sih kita nggak perlu ngasih IP lagi? Untuk NS33 ini dia bakal dapat IP otomatis ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini init DHCP. Di mana nanti dia bakal dapat IP-nya secara otomatis. Kalau udah kita Ctrl O, enter, silang, X. Selanjutnya kita service, networking, restart. Sekarang kita kayak IPA lagi. Nah, di sini teman-teman bedanya. Tadi kan di NS34 itu kita nggak ada IP teman-teman. Nah, sekarang kita udah ada nih IP-nya. Yang tadi saya masukin berapa? 192.168.10.1 dengan bracket 192.168.10.255. Oke, langkah selanjutnya ini kalian bisa Windows R, CPA, CPL. Nah, teman-teman buka VMware Network Adapter, Properties, ke Internet Protocol version 4, terus Properties lagi. Nah, di sini saya untuk IP komputer saya itu 192.168.10.2 dengan default gateway-nya yang tadi Debian yang kita taruh di Debian itu IP-nya 192.168.10.1. Kita oke aja teman-teman. Oke, terus kita klik 2 kali. Nah, ini untuk IP teman-teman. Kita menggunakan IP 10.2 dengan Debian 10.1. Kita close saja. Oke, langkah selanjutnya apa sih? Langkah selanjutnya ini kita mendownload untuk kita bisa login ke putih ya teman-teman dengan from-nya apt
get install SSH app, install open SSH server, apt get install open SSH server, enter. Do you want to continue? Kita enter teman-teman. Nah, langkah selanjutnya apa sih teman-teman? Nah, kita menghapus sebuah port yang namanya port 22 ya teman-teman, dengan rumus nano etc sshd. Nah, sshd aja, terus kita tap, langsung kan muncul sendiri config, enter. Nah, di sini teman-teman kita harus menghapus pagar port 22. Selanjutnya kita juga perlu permit login di sini, kita hapus pagarnya. Kenapa kita hapus? Karena kan nanti kita bakal menggunakan putih ya teman-teman. Jadi kita hapus ini juga permit login, kita hapus nanti yes, agar dia bisa menggunakan akun saya, yaitu root. Ctrl O, ntar Ctrl X. Selanjutnya sistem, ini sistem ctl restart SSH. Oke teman-teman, sekarang kita udah bisa ya mengakses yaitu putih. Oh maaf, kita masukin IP yang tadi Debian ya teman-teman, dan 2.168.1.1. Open. Oke, karena kita udah nge-restart, kita sekarang buka putih ya teman-teman. Kita buka putih, klik, kita masukin IP yang di Debian tadi, itu IP saya, itu 92.168.1. dengan port 22. Tadi kan kita udah hapus pagar ya teman-teman, jadi kita menggunakan port 22. Open. Nah, warning potential security breach, kita accept aja teman-teman. Nah, login nih, saya menggunakan root 23. Nah, gitu teman-teman, ini kita udah bisa meremote putih dengan menggunakan Debian ya teman-teman. Selanjutnya gimana sih? Selanjutnya kita akan mendownload XRDP, yaitu untuk kita meremote XRDP teman-teman, atau kita untuk remote yang namanya Windows Administrator ya teman-teman. Yang pertama, saya di sini menurutnya itu menggunakan putih. Kenapa saya menggunakan putih? Karena di putih itu kita lebih enak downloadnya teman-teman. Kita lebih banyak ini. Kita di sini bisa kelihatan joysticknya, bisa kita arahin. Saya sini menggunakan putih ya. Oke, yang pertama itu yang perlu kalian lakuin apt nano kita cek apt source list. Nah, ini untuk source list ini kan saya baru satu ya teman-teman. Untuk mengakses XRDP kita perlu mendownload yang namanya ini teman-teman. Ya, teman-teman bisa buka teman-teman ini. Selanjutnya teman-teman itu bisa buka Chrome. Nah, di sini kalian bisa ketikkan Debian wiki repository. Yang ini paling atas kan teman-teman, yang source list. Ini kalian bisa cari nomor 5. Oh, maaf. Iya benar. 5 example, kalian bisa get source list. Nah, ini teman-teman harus mensalin atau mengcopy dari sini. Di copy aja. Kita masuk ke putih key-nya lagi teman-teman. Kita masuk ke putih key. Kita klik kanan aja. Nah, ini tujuannya untuk apa sih teman-teman? Nah, tujuannya ini agar kita bisa meremote XRDP ya, atau Windows Administrator. Save aja. Terus enter. Exit. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita perlu apt. Selanjutnya kita perlu yang namanya itu mengupdate dulu ya teman-teman, dengan mouse dan
Oke teman-teman, di sini saya sudah mengupdate ya teman-teman. Lanjut selanjutnya, teman-teman bisa langsung ketikkan apt install xrdp min y. Nah, di sini loading ya teman-teman. Kamu bisa tunggu aja. Terus ini main lama teman-teman. Di sini part yang paling saya suka teman-teman, karena ini banyak icon-icon yang emang menarik menurut saya. Terus teman-teman bisa tunggu ya. Oke, di sini kita udah bisa meremote XRDP ya teman-teman, atau remote Windows ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa coba buktiin kalau misalnya teman-teman itu udah bisa remote Windows. Windows per R, teman-teman bisa cari di sini namanya tulis mstsc, enter aja. Nah teman-teman bisa login menggunakan IP Debian teman-teman. Kalau saya di sini sudah ada 8.10.1. Enter. Nah, di sini kita bisa masukin user kita. Nah, ini teman-teman. Ini namanya remote desktop connection. Nah, artinya di sini saya udah bisa meremote desktop nih Windows teman-teman. Nah, mungkin untuk cara remote desktop seperti teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan meremote bagaimana cara meremote telnet ya teman-teman di CMD. Ini kita tutup aja. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk cara kita meremote telnet, teman-teman di sini bisa apt install telnet d min y. Nah, teman-teman sini open bsd tab, enter y. Oke, selanjutnya teman-teman bisa ketikkan nano etc apt nano etc init tab. Nice. Teman-teman cari di sini di depannya itu bisa cari yang depannya off ya teman-teman. Nah ini teman-teman hapus saja. Nice, sampai warna putih teman-teman. Nah kenapa sih dihapus? Tujuan ini biar teman-teman itu bisa menggunakan telnet di CMD ya teman-teman. Kalau udah Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, teman-teman lihat dulu nih. Nah teman-teman sebelum itu harus sistem ctl start init. Oh sorry maaf. Init D. Teman-teman di sini bisa langsung ss lihat port 23 TLNP grep. Nah di sini saya udah ada port 23 teman-teman. Nah nanti teman-teman tinggal buka aja langsung CMD teman-teman. Oke teman-teman, kalau udah begini teman-teman udah bisa remote telnet ya teman-teman dari Debian. Tapi sebelum itu teman-teman harus menyalakan telnetnya dulu nih di dalam laptop kalian atau PC teman-teman semua nih. Dengan gimana sih caranya? Kalian search, cari control panel. Nah teman-teman di sini tuliskan Virtuos ya teman-teman, Virtuos. Kalian bisa turun Windows Virtuos on or off. Kali teman-teman cari di sini yang namanya telnet. Nah ini ya teman-teman, karena di sini telnet saya udah aktif, jadi saya nggak perlu dipin lagi teman-teman. Teman-teman tinggal nyalain lalu oke ya. Sini saya oke aja. Silang. Oke, langkah selanjutnya gimana sih? Langkah selanjutnya teman-teman bisa buka CMD. Lalu teman-teman ketik telnet. Nah, IP di Debian teman-teman ini berapa? Oh, IP saya ini kan 192.8.10. Nah, di sini kita tunggu teman-teman. Nah, jadi saya udah bisa meremote telnet dari Debian teman-teman. Saya login root, ketika. Nah, ini ya teman-teman. Saya udah bisa meremote Debian dan juga remote desktop Windows. Oke, langkah selanjutnya gimana sih cara kita meremote UTK generator? Ini ya teman-teman. Ini kita tutup aja dulu.
Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa buka yang namanya Putigen. Nah, teman-teman harus download dulu ya, jangan lupa. Ini saya open. Nah, di sini kita generate dulu ya. Please generate some rundown by moving the mouse. Nah, kalian di sini bisa gerak-gerakin aja mouse-nya biar jalan. Kenapa harus gerakin? Kalau nggak digerakin dia bakal diem teman-teman. Jadi kalian harus gerakin. Nah, gini tampilnya teman-teman. Sekarang kalian bisa save private key. Yes. Saya nyimpannya ini di musik ya. Saya nyimpannya nggak deh. Saya nyimpannya di video dengan nama private putih. Oke. Saya oke. Nah, teman-teman di sini bisa blok key-nya. Select all. Copy. Nah, teman-teman bisa buka putih yang tadi teman-teman udah buka ya teman-teman. Nah, di sini kita bersihin aja. Nah, gimana sih? Nah, langsung aja gini teman-teman. CD titik SSH. Lanjut touch auto reset. Oke. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuan itu teman-teman buat nyimpen yang namanya public key yang tadi ada di sini teman-teman. Nah, ini dia. Teman-teman bisa nano auto tab. Nah, teman-teman di sini tadi yang public key ini yang udah kita salin, udah kita blok terus copy, teman-teman bisa tempelin di sini. Dengan gimana sih caranya? Di kanan. Nice. Udah ketempel teman-teman. Selanjutnya Ctrl Enter, Ctrl X. Nah, coba kita cut foto. Nah, ini teman-teman untuk key public saya udah saya simpan di sini. Lanjutnya gimana nih? Selanjutnya kita klik kanan di yang putih-putih ini. New session. Ini masukin IP teman-teman berapa akun ini saya 10.1. Lalu kalian bisa namain save session. Nah, nama saya di sini remote Debian putih. Oke. Teman-teman bisa ke data. Di sini ke kategori dulu. Teman-teman bisa pencet yang namanya data. Connection data. Kemudian bisa masukin username. Nah, teman-teman apa nih? Kalau aku kan root ya. Masukin root. Lanjut teman-teman ke SSH plus auto plus Crescendial. Nah, teman bisa masukin nih, ingat gak yang tadi di sini? Nah, tadi kan saya sempat save private key ya, yaitu di video. Teman-teman nge-save di mana nih? Kalau saya kan tadi nge-save-nya itu di video ya teman-teman. Saya browse, saya cari di video. Nah, ini private putih key, saya open. Oke, udah. Teman-teman bisa balik ke kategori session. Kalian save. Nah, muncul nih teman-teman yang tadi remote Debian putih key. Teman-teman bisa klik 2 kali ya. Nah, ini teman-teman. Ini cara minimalkan dengan meremote Debian dengan putih key generator. Ini untuk cara teman-teman. Terus juga tadi untuk meremote telnet menggunakan Debian ini kita gedein. Nah, ini untuk yang telnet ya teman-teman. Kita tutup. Terus ini yang untuk remote desktop teman-teman. Nah, kita contoh. Nah, ini teman-teman. Tutup. Nah, ini terakhir putih key generator. Jadi kita tuh nggak perlu masukin password lagi teman-teman sama username. Nah, teman-teman bisa gini aja. Cara masukinnya di sorry teman-teman. Kalian bisa ketikkan putih. Mana putih saya? Kalian bisa yang tadi kalian save karena saya tadi namanya remote Debian putih key. Nah, begitu teman-teman untuk cara meremote putih key menggunakan Linux ya teman-teman. Ya. Oke. Mungkin segitu aja teman-teman tutorial dari saya. Bagaimana cara melakukan remote Debian menggunakan remote desktop, telnet, dan putih key generator. Nah, semoga dari video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya yang sedang belajar administrator server. Oke, segitu saya dari saya teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.